Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran dari matematika kelas 11. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi bentuk umum dari lingkaran, kemudian menentukan pusat dan jari-jari apabila diketahui persamaan lingkarannya, dan yang terakhir adalah kedudukan titik terhadap lingkaran. Dimana selengkapnya silahkan kalian saksikan video berikut ini. Baik, untuk materi pada video ini itu adalah menentukan pusat dan jari-jari, di mana kita tahu bahwa ada persamaan lingkaran yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Itu yang pertama adalah ketika pusatnya 0,0 dan jari-jarinya R, rumusnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi nanti kalau ada persamaan lingkaran dengan bentuknya seperti ini, maka pusatnya 0,0, jari-jarinya R. Ya, di sini R kuadrat berarti tinggal diakarkan. Kemudian kalau bentuk yang kedua, pusatnya A, B dengan jari-jari R, itu rumusnya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kalau bentuknya nanti persamaan lingkaran bentuknya seperti ini, maka bisa disimpulkan bahwa pusatnya adalah A, B, sedangkan jari-jarinya di sini R kuadrat berarti tinggal diakarkan. Nah, biasanya pada soal itu bentuknya dia berbentuk seperti bentuk umum, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, di sini untuk menentukan pusatnya adalah min A per 2 atau koefisien X-nya dibagi 2, tapi dinegatifkan. Kemudian min B per 2, ya, koefisien Y-nya dikalikan dengan min dibagi 2. Kemudian untuk jari-jarinya R adalah akar, jadi pusatnya tadi yang sudah dicari itu tinggal dikuadratkan saja. Min A per 2 kuadrat ditambah min B per 2 kuadrat dikurangi C, dikurangi dengan konstantanya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat contohnya. Yang pertama, tentukan pusat dan jari-jari dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Kalau kita lihat bentuknya itu adalah yang pertama, berarti bisa disimpulkan bahwa pusatnya adalah 0,0, sedangkan jari-jarinya di sini adalah R kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan 25, sehingga R-nya adalah akar 25 atau sama dengan 5. Jadi pusatnya 0,0 dan jari-jarinya adalah 5. Kemudian yang kedua, persamaan lingkarannya diketahui 2x kuadrat plus 2y kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, ini harus kita lihat bahwa persamaan lingkaran koefisien x kuadrat dan y kuadratnya itu harus 1. Maka kalau bukan 1 harus kita bagi terlebih dahulu, dibagi dengan 2 sehingga ketemu x kuadrat plus y kuadrat min 8 sama dengan 0. Kemudian 8-nya kita pindahkan ruas, berarti x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 8. Sehingga kalau sudah seperti ini bisa kita simpulkan bahwa pusatnya adalah 0,0, sedangkan 8 ini adalah R kuadratnya, sehingga R-nya adalah akar 8 atau kalau disederhanakan adalah 2 akar 2. Untuk penyederhanaan akar bisa dilihat lagi di kelas 10, ya. Kemudian saya contohkan pada soal nomor 3, X min 2 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, ini kalau kita lihat itu sama dengan rumus X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini kalau bentuknya seperti ini, pusatnya adalah A, B, kemudian sedangkan jari-jarinya adalah R. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa pusatnya A-nya berarti 2, kemudian B-nya karena di sini min, di sini plus, berarti B-nya sebenarnya adalah min 4, ya. Pusatnya adalah 2,4, kemudian R-nya 16 ini bukan R tetapi R kuadrat, sehingga R kuadrat sama dengan 16, maka R-nya adalah akar 16 atau sama dengan 4. Kemudian saya lanjutkan pada contoh soal yang keempat, X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X plus 6Y
min 51 sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum di mana pusatnya tadi adalah rumusnya min A per 2, min B per 2. Kita tentukan terlebih dahulu, A-nya adalah 4, kemudian B-nya koefisien Y-nya berarti 6, sedangkan C-nya adalah min 51. Pak, kalau nggak ada koefisien X-nya, misalkan X kuadrat plus Y kuadrat langsung plus 6Y, berarti A-nya dianggap 0. Sedangkan kalau nggak ada Y-nya, berarti dianggap B-nya adalah 0 juga. Nah, langsung kita tentukan, berarti pusatnya tadi adalah min A per 2, min B per 2. Sehingga di sini min A-nya 4 dibagi 2, min B berarti min 6 per 2. Atau hasilnya berarti min 2, min 3. Nah, setelah ketemu pusatnya, jari-jarinya adalah akar. Nah, rumusnya tadi sudah ada. Tapi kalau pengen cepet, pusatnya apa itu dikuadratkan saja ya. Min 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat dikurangi dengan C, berarti dikurangi min 51 ya. Tinggal kita operasikan saja, berarti hasilnya akar 4 ditambah 9 kemudian masih plus 51, sehingga hasilnya adalah, saya lanjutkan, berarti akar 4 tambah 9 ditambah 51 adalah 64. Maka akar 64 berarti 8 ya. Sehingga jari-jarinya adalah 8 dan pusatnya min 2, min 3. Yang selanjutnya adalah kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, untuk kedudukan titik terhadap lingkaran nanti ada 3. Misal terdapat titik A, maka kedudukan titik A tersebut terhadap lingkaran itu yang pertama, titik A-nya berada di dalam lingkaran, dimana bisa dilogika bahwa jarak pusat ke titik A berarti pasti kurang dari jari-jari, kurang dari panjangnya jari-jari, atau panjang PA, panjang dari pusat menuju titik A itu kurang dari jari-jari. Kemudian kalau di luar lingkaran, berarti jarak pusat ke A atau panjang dari titik pusat ke titik A-nya mesti lebih dari jari-jari. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, titik tersebut kedudukannya adalah pada lingkaran. Jadi di dalam, di luar, dan pada lingkaran. Berarti kalau pada lingkaran itu PA-nya sama dengan R, atau panjang titik pusat ke titik A-nya itu sama dengan R. Jadi kalau bisa saya gambarkan ilustrasinya seperti ini. Di sini adalah pusat, ini jari-jari ya. Nah, A-nya di mana? Kalau A-nya di sini, misalkan titik A-nya, berarti PA-nya pasti lebih panjang atau PA-nya kurang dari R. Kalau di luar lingkaran, misalkan seperti ini, A-nya di sini, berarti panjang P ke A itu pasti lebih panjang daripada R. Kalau pada, nah pada itu berarti pada, nah seperti ini contohnya. Nah itu berarti PA sama dengan R. Nah untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, tentukan kedudukan titik A yaitu 4, min 5 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Nah sebenarnya caranya sangat simpel ketimbang teorinya tadi. Dimana caranya tinggal kita substitusikan saja titik A-nya, nanti X dan Y-nya kita ganti dengan 4 dan min 5. Nah nanti kita bandingkan dengan 36 hasilnya ya. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Sama dengannya kita hilangkan terlebih dahulu, nanti kita bandingkan yang terakhir ya. Jadi X kuadrat berarti 4 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Maka hasilnya adalah 16 ditambah min 5 kuadrat 25, sehingga hasilnya adalah 41. Nah, kita bandingkan 41 dengan 36, itu lebih besar mana? Kan karena lebih besar dari 41, berarti 41 lebih besar dari 36, maka di sini titiknya berada di luar lingkaran. Kemudian yang kedua, tentukan kedudukan titik 5,4 terhadap lingkaran dengan pusat min 1,4 dan jari-jari sama dengan 6. Nah, kita perlu mencari terlebih dahulu persamaan lingkarannya.
Persamaan lingkarannya di sini pusatnya A, B dengan jari-jari R, itu rumusnya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Pusatnya adalah A, B, berarti X min dari min 1 dikuadratkan ditambah Y min B nya adalah min 4, berarti min 4 kuadrat sama dengan R kuadrat atau 6 kuadrat, sehingga hasilnya adalah X berarti plus 1 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 36. Nah, ini persamaan lingkarannya cukup seperti ini, nggak masalah, nggak usah dibuat sampai bentuk umum. Kemudian kita substitusikan saja ke titik A, yaitu X, Y nya adalah 5,4. X dan Y nya kita ganti 5 dan 4. Berarti di sini langsung saja X nya kita ganti 5 plus 1 kuadrat ditambah Y nya berarti 4 plus 4 kuadrat. Ini kita cari, kemudian nanti terakhir kita bandingkan dengan 36. 5 plus 1 itu 6 dikuadratkan 36 ditambah 4 ditambah 4 itu 8 kuadrat adalah 64, sehingga hasilnya adalah 100. Nah, kalau kita lihat 100 dengan 36 itu adalah lebih besar, di mana 100 ini lebih besar dari 36, sehingga kesimpulannya titik 5,4 ini juga berada di luar lingkaran. Contoh soal yang terakhir ini saya ambilkan juga dari buku, yaitu LKS pada halaman 14, di mana tentukan nilai K agar titik 4, K terletak pada lingkaran, di mana lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 4Y dikurangi 21 sama dengan 0. Ingat, terletak pada lingkaran berarti nanti sama dengannya tetap 0 atau sama. Ya, nggak usah kita bandingkan nanti lebih besar atau lebih kecil. Berarti ini nanti titiknya tinggal kita substitusikan ke persamaan lingkaran, kemudian kita ganti X-nya dengan 4, Y-nya dengan K, kemudian tinggal kita cari nilai K-nya. Ya. Langsung saja, berarti penyelesaiannya X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 4Y min 21 sama dengan 0. X-nya kita ganti 4, berarti 4 kuadrat ditambah Y-nya diganti dengan K kuadrat ditambah 2 kali 4 dikurangi 4 kali K min 21 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita selesaikan saja. Berarti 16 plus K kuadrat plus 8 min 4K min 21 sama dengan 0. Sehingga K kuadrat min 4K, 16 tambah 8 itu 24. 24 kurangi 21 berarti plus 3 sama dengan 0. Nah, ini jadi persamaan kuadrat, tinggal kita selesaikan saja, difaktorkan, berarti K kuadrat itu adalah K kalikan dengan K, sedangkan 3 berapa kali berapa yang hasilnya 3, kalau dijumlahkan hasilnya min 4, yaitu min 1 dengan min 3 ya. Min 1 kali min 3 adalah 3, min 1 ditambah min 3 adalah min 4. Maka penyelesaiannya K min 1 sama dengan 0, sehingga K sama dengan 1, atau K min 3 sama dengan 0, maka K sama dengan 3. Sehingga nilai K yang memenuhi, K-nya bisa 1 atau bisa 3, biar titiknya terletak pada lingkaran. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mencoba untuk mengerjakan latihan soalnya yang sudah saya share di Microsoft Teams. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.